bisa ngajak kita pulang karena dia berbunga-bunga. Dia apalagi waktu tadi dia bilang katanya ini bunganya buat saya. Padahal kan jelas-jelas yang ngasih bunga dia dibalikin lagi. Ini cewek agak aneh sih, agak gimana gitu ya otaknya. Aku pulang ya. Kamu pulang ya. Makasih ya. Kamu jangan nakal. Lamar aku jangan lupa. Ya. Janji sama aku. Oke sayang. Oke, sayang. Ini aneh nih cowok. Lu bukan nganterin ceweknya keluar dulu kek. Cuma Ya. lu kayak diusir atau lu kayak nggak berharga diri tau nggak? Nah, emang kayaknya bener kata tantenya deh mas, sama nih cowok nih. Ya paling gak enak sama orang tuanya kali mas. Takutnya orang tuanya nyampe kesini Orang ada tuanya lagi kita nggak ada rame-rame. kok. Kan bisa aja nyampe gitu tiba-tiba dari luar. Tantenya aja galak kayak gitu mas, apalagi orang tuanya. Udah deh mas, Yaudah deh, kita balik aja deh. Aneh ya. Mas jadi aku kasih bunga banyak dong mas. Itu kan emang bunga lu. Itu kan dia yang ngasih. Ini kan bunga dari lo ya buset deh. Sakit banget dong mas. Masih bunga dari lo dibalikin lagi, bilang so sweet gimana lo? Pokoknya kalau dia yang ngasih berarti itu so sweet banget. Lah, ini cewek aneh ya. Dibutain matanya sama cinta. Sekarang masih ada yang aneh deh, masih ada yang janggal dari rumah ini deh. Lo bilang nih rumah dia tinggal di rumah orang tuanya. Udah lah mas. Tapi di sini permasalahannya, gue nggak ngeliat foto orang tuanya sama sekali. Di sini semuanya tuh foto tantenya doang. Iya, Tantenya galak banget. Iya, Ya bisa aja orang tuanya fotonya ada di kamar-kamarnya atau gimana mas. saya putuskan untuk tetap ada di sana. Dan bener saja tiba-tiba ya pintu pagar rumah dibuka, satpamnya buka nih. Dan kita lihat Halim naik mobil yang ada di dalam situ. Tapi sebelum dia pergi dia turun dari mobil dan dia ngasih uang ke satpam. Tapi cara ngasihnya tuh aneh kayak memberikan sogokan, bukan ngasih uang tip atau uang biasa gitu. Ini kayak ada yang aneh nih. Oke dia mau keluar. Oh dia arahnya. Mas, dia arahnya sana. Dia arahnya sana, Mas. siap muter. Udah, langsung udah. Mobil depan ngikutin. Oke, Ikutin lu siap, motor. Mas. Tim kita ikutin satu ya. Ini mobil kita kan? Iya, Yang silver ini kan? iya. Ya, kasih kabar. Putar sini ini pas putar sini nih. Kalian mau kemana ya mas? Sampai dia berhenti di sebuah kayak pasar gitu. Ini apa sih? Kayaknya toko emas deh mas. Toko mas? Ini ada beberapa toko emas di sini. Jangan-jangan dia mau beliin saya cincin mas buat ngelamar saya ya kan? Kita lihat itu ada beberapa toko emas dan toko perhiasan atau toko berlian. Saya suruh Nesa turun, dia pakai masker, pakai jaket. Hati-hati Nes, jangan sampai kelihatan. Pura-pura pembeli toko emas juga biar kita bisa tahu dia beli emas buat siapa. Gue ngikutin mereka ke toko perhiasan. Dan di situ gue coba mendekat. Makanya gue nyamar dan gue pakai jaket, gue pakai topi supaya gue bisa denger dan bisa ngeliat langsung mereka nih sebenarnya mau ngapain. Itu yang paling keren, yang paling mahal ada nggak mas? Ada. Saya yakin nih mas, dia pasti beli cincin buat saya. Percaya sama saya. Kita lihat dulu deh. Ini berapa harganya? Itu satu set apa satu Satu set, set paling 10 juta. 10 juta. Bentar ya, buat telepon dulu. Dia lagi nelfon nih, dia nelfon saya nih kayaknya mas. Tapi nggak ada mas. Tapi saya yakin nih, bentar lagi dia nelfon nih, percaya sama saya mas. Dia sayang banget sama saya. Mas, kalian nelfon. Telepon lo bener. Saya angkat ya. Halo sayang. Halo. Iya sayang. Kenapa? Kamu lagi di mana? Ini lagi di rumah. Kenapa ya? Aku lagi butuh uang nih. Uang. Buat apaan? Ya adalah spesial lah. Uang buat apa? Coba bilang sama aku. Kamu beli apa sih? Jadi, ntar kamu tahu sendiri. Aku pengen surprise spesial deh pokoknya. Berapa ya? Kamu mau berapa emang? Pinjam dulu 10 juta aja. 10 juta? Sekarang banget, iya. Aku butuhnya sekarang. Please dong, sekarang ya. Minta transfer doang nih. Gak mau nanya ukuran. Iya,
Apa gitu ukuran jari aku? Kamu nanyain ukuran jari sih? Emang tahu aku lagi di mana? Enggak. Mati lagi mas. Hati-hati bilang Nesa. Lo telepon balik. Ready to make a call. Kayaknya aku transfer aja deh mas. Sekarang dia aku transfer Apa? dulu ya mas. Saya transfer aja ya. Terus langsung inisiatif Nisa, saya mau transfer katanya. Saya bilang jangan buat apa. Nisa tetap yakin kalau cincin yang mau dibeli sama Halim ini di toko emas adalah buat pertunangan atau perkawinan Nisa. Ini surprise, menurut Nisa ini surprise. Jadi dia maksa tetap mau transfer Halim. Saya bilang jangan, tapi dia ngotot. Ya udahlah, punya duit dia. Mas, gimana sampai siapa mas? Mas mau niat bantu saya nggak sih? Lu yakin nih uang dia? Gue yakin dia minta transfer lo mau beli Dia sering cincin sama nih. saya, dia sering. Ya cuma lo yakin buat lo. Ya buat gue lah, yakin lah gue pacar dia, calon tunangan gue. Terserah lo lah, duit lo transfer lah. Mas denger kan tadi tuh, dia bilang kalau dia mau lamar saya kan, dia janji sama saya. Pasti saya yakin dia mau lamar saya sekarang. Masa pakai duit lo transfer yakin? Transfer lah mas, nih lihat tuh 10 juta ya mas. Halim. Lu gila lu transfer 10 juta. Saya percaya sama dia mas, dia pasti bakal bikin cincin buat saya. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang udah agak berumur, sudah matang usianya. Dan kita baru tahu ternyata tante-tante itu bilang begini. Dan gue lihat si perempuan ini nyoba-nyobain cincinnya. Ya berarti fix kan cincinnya emang buat si perempuan ini, bukan buat Nisa. Ini bukan- beda sama tante yang tadi ya? Sama kali mas. Beda ya? Iya mas, beda-beda. Ini bukan yang tadi kan? Mas turun ya mas. Lu tunggu, jangan dulu. Nesa lebih deket lagi dong, suara gue gedein nih. Nesa deket lagi Nesa. Bagus banget kan? Iyalah. Tuh. Thank you. Ah, coba tantenya bukan menurut lo. Mas udah turun ayo mas. Ayo mas. Lah lo transfer tadi lo. Ayo mas turun mas. Saya mau turun, pokoknya saya mau turun. Tuh kan, lu gue bilangnya bandel sih tadi. Transfer 7 juta Rudi kan. Lu gue bilang tadi jangan. Oh, hebat ya kamu. Lu demen banget sih ngikutin gua. Maksud kamu apa? Dari tadi, 10 juta aku buat beli cincin dia, iya. Keributan pun terjadi. Ya wajar sih. Nisa marah karena dia kaget karena dia tadi udah GR. Dia udah segitu pedenya dan segitu yakinnya tuh cincin buat dia, buat pertunangan atau surprise buat Nisa, tapi ternyata dia tadi udah transfer uang 10 juta buat Halim dan Halim tuh make uang itu untuk bayarin cewek yang kita nggak tahu nih tante-tante ini siapa. Lu diam. Oh, Lu diam. sama gua. Tolong jangan itu. Diam dulu ya, Pak ya. Tante. Oh, siapa? Gua pacarnya dia. Gue calon tunangan dia ya. Gue mau nikah sama dia. Semua orang di pasar itu ngeliatin kita. Kita ribut, diliatin lah kita, ditonton, kita jadi tontonan. Jelasin sama gue semuanya. Udah. Kamu sama aku aja, nggak usah sama dia. Udah dong. Udah. Marah juga itu tante-tante. Ya, dia minta kunci mobilnya ke Halim. Oh, artinya mobil yang dipakai Halim selama ini minjem dong. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara gue yang Gua bilang. muak sama lu. Kembali 10 juta gue. Lo. Jangan sekali lagi. Gue udah NF Lihat lo ya. kalau di depan gua. Halim. Udah, jangan ribut. Udah dong Pak, diem dong Pak. Ya tolong di luar. Mas, di luar. Ayo mas, ayo kejar mas. Ayo Kak. Oke, Nesa. Aku sayang sama kamu, Li. Aku sayang sama kamu. Udah, Bikin udah. aku dong, please. Aku udah kasih apapun buat Udah, kamu. Hidup aku buat kamu, Oke. semuanya buat Oke. kamu. Aku tahu kamu sayang sama aku. Tapi please. Jangan ganggu. Dan yang lebih mengagetkan, Halim ini ngaku kalau dia emang pacaran sama tante-tante tadi. Dan uangnya dipakai untuk biaya nikah dengan Nisa. Sebenarnya aku pacaran sama tante. Tuh kan, Kamu aku tahu? bilang lu gak percaya sih dari tadi. Mas, dengerin dulu, Mas. Itu buat biaya pernikahan kita. Pernikahan kita. Iya, makanya dengerin. Enggak, maksudnya dia, lu pacaran sama tante-tante buat biaya pernikahan. Jadi cuma morotin tante-tante itu doang? Jelas-jelas lo kalau bisa mau morotin tante-tante cuma manfaatin buat nikahin dia, orang tadi lu minta transfer ke dia 10 juta. Cuma itu, Mas.
Trik Trik gimana apa? sih? Trik apa? Jelasin sama aku. Trik apa? Buat apa 10 juta? Aku ngirim ke kamu terus kamu beliin buat tante itu. Kamu dapat apa? Dapat apa? Aku tanya. Kamu percaya sama aku, please. Endingnya aku bakal nikahin Terus kapan kamu nikahin aku? Sabar. Tapi Halim ini tiba-tiba kayak apa ya? Dia mengeluarkan sebuah jurus yang bisa membuat Nisa ini jadi dari marah-marah kok jadi nurut. Ini apa dia pakai ilmu hipnotis apa ilmu apa nih? Please ya, kamu percaya sama aku. Percaya. Lihat mata aku. Lo percaya lo apa lo hipnotis dia? Ah? Enggak, Mas. Enggak. Hah? Lo percaya sama dia? Hah? Kamu mau dengerin mereka apa dengerin gua? Pakai logika lo dong. Lu gimana sih? Saya bingung sih kenapa kok Nisa ini jadi kayak orang linglung dari marah-marah tiba-tiba dia nurut. Apa bener kata tantenya kalau Nisa ini diguna-guna sama Halim? Aku sayang banget sama kamu. Jangan tinggalin aku ya. Iya, aku gak bakal tinggalin kamu. Halim ini kayak punya ilmu. Ilmu apa yang membuat cewek itu jadi bertekuk lutut, jadi takluk gitu loh. Gila lo percaya? Mas, please. Jangan jadi kompor. Udah Mas, jangan ngomelin Halim. Udah jangan ngomelin Halim. Please, jangan jadi Udah. kompor. Gua udah reda lo. Oi, ibu-ibu, bapak-bapak. Harus jadi saksi ya. Dia calon istri aku. Dia calon istri aku, biar semuanya tahu. Semuanya harus tahu kalau dia istri aku ya. Semuanya harus tahu kalau dia istri aku. Kamu masih yakin itu sama aku? Iya, biar kamu percaya. Kalau aku sayang sama kamu. Nggak gini. Dia masih di pinggir jalan ya? Hah? Iya. Pura-pura dong ada kirim supir sama penggoda. Pura-pura mogok depan dia. Oke, siap. Penggoda sama supir. Saya punya ide. Oke. Halim ini tadi kan mobilnya udah diambil sama tante-tante tadi. Ini jelas bukan mobil Halim. Kata tim kita, Halim masih nunggu di depan jalan, nggak jauh dari pasar. Kita nggak tahu nunggu ojek, nunggu taksi atau nunggu dijemput. Dijemput siapa lagi? Saya punya seorang penggoda dan itu memang tadinya kita siapkan buat nanti malam. Nah, dugaan saya, Halim itu memang jangan-jangan dia termasuk cowok yang suka dengan tante-tante kaya, dengan cewek yang berumur dan berduit. Kita minta penggoda kita untuk berpura-pura mogok mobilnya di dekat Halim di pinggir jalan. Lu cowok lu masih di situ ya? Oke, sekarang agent kita maju dong langsung pura-pura mogok di depan target kita. Maksudnya pura-pura mogok apa sih? Lu lihat aja, kita pengen lihat cowok lu kepancing nggak sama target kita. Ya untuk itu kita sekarang udah siapin penjebakan, kita udah siapin tim kita, cewek yang baju merah itu adalah tim kita. Nanti kita lihat dia pura-pura mogok, akan dibantuin nggak dan malah cowok lo modus nggak sama dia? Iya, karena kita curiga cowok lo ini sukanya sama tante-tante kaya nih.